Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Vigianto Putra, NIM 2202 1020 1033 dari kelas B Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2022. Saya akan memberi jawaban atau tanggapan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS. Yang nomor 1, gambar apakah itu? Gambar tersebut merupakan gambar patung The Tinker atau Le Penseur, merupakan patung perunggu buatan Auguste Rodin. Mengapa gambar tersebut menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah Filsafat dan Sejarah PLS? Karena patung tersebut menggambarkan sedang berpikir, dan patung ini sering dijadikan gambar untuk mewakili filosofi, dan patung ini jika dijadikan simbol filsafat, karena filsafat merupakan cabang ilmu yang selalu berusaha mengembangkan eksistensi manusia. Yang nomor 2, gambar apakah itu? Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Mengapa gambar tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan sejarah dan filsafat PLS? Karena dengan ilmu sejarah, kita sebagai mahasiswa PLS dapat mengenal dan mempelajari sejarah dan filsafat PLS. Apa itu sejarah PLS secara umum? Sejarah PLS secara umum, PLS muncul sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara, yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan real dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat selama ini. Apa sih sejarah PLS secara khusus? Sejarah PLS secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas Pasal 26 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nomor 3, apa itu filsafat secara umum? Filsafat secara umum adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Dan apa itu filsafat PLS? Filsafat PLS merupakan cara berpikir, menganalisis, dan mengutak-atik pendidikan luar sekolah secara mendalam, sehingga kehadiran pendidikan luar sekolah pada dunia pendidikan khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa gambar tersebut sangat penting dalam sejarah dan filsafat PLS? Karena dengan mengenal dan mempelajari apa itu filsafat, kita sebagai mahasiswa PLS dapat mengenal dan mempelajari serta mengkaji sejarah dan filsafat PLS. Nomor 4, apa saja yang mempengaruhi dari pendidikan luar sekolah? Adapun yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah, diantaranya ialah yang pertama, pengaruh pendidikan informal. Pendidikan luar sekolah dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu kegiatan yang terutama berlangsung dalam keluarga. Dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Kegiatan tersebut menjadi akar tumbuhnya perbuatan mendidik yang dikenal dewasa ini. Yang kedua, pengaruh tradisi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat tradisi dan adat istiadat yang mendorong penduduk untuk belajar, berusaha, dan bekerja sama. Pembelajaran dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-temurun. Pembelajaran yang asli inilah yang termasuk kategori pendidikan tradisional yang menjadi akar pertumbuhan pendidikan non-formal. Yang ketiga, pengaruh agama. Agama dapat memberi motivasi kepada masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan oleh setiap orang. Syarat utama yang perlu dimiliki setiap individu untuk melakukan kegiatan belajar adalah kemampuan membaca. Oleh sebab itu, wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya
untuk disampaikan kepada manusia adalah perintah untuk membaca. Uraikan dengan jelas 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Yusuf. Ada 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Yusuf, yaitu kesejahteraan, kebutuhan, pendidikan, keterbatasan sistem persekolahan, potensi sumber belajar, dan keterlantaran pendidikan luar sekolah. Kesejahteraan. Pendidikan tidak hanya di sekolah dan yang berhubungan dengan siswa dan guru. Pendidikan yang diperoleh sebelum anak menjadi siswa, yaitu ketika berada dalam keluarga, terutama ayah dan ibu. Di dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses pendidikan, dan tentu saja sistem yang digunakan berbeda dengan sistem di sekolah. Kebutuhan pendidikan. Semakin dibutuhkannya berbagai macam keahlian yang kompleks dan penuh tuntutan untuk menunjang kehidupan mendatang atau masa depan, masyarakat menghendaki berbagai penyelenggaraan pendidikan dengan program-program keahlian. Maka terbentuklah sistem pendidikan luar sekolah, serta ada bentuk pendidikan formal, informal, dan pendidikan non-formal. Keterbatasan sistem persekolahan. Keterbatasan sistem persekolahan mengharuskan siswa berada dalam bentuk menyeluruh dan keahlian yang sejenis sehingga mereka terasing dari pengetahuan dan keahlian lain. Potensi sumber belajar. Potensi sumber belajar di lingkungan kehidupan tidak hanya terfokus pada perpustakaan, koran, majalah, kaset yang merupakan sumber belajar yang bisa memenuhi kebutuhan yang berguna bagi seseorang. Sumber belajar memberi lapangan bagi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, baik berupa kursus dan pelatihan yang selama ini belum masyarakat dapatkan dan alami. Keterlantaran pendidikan luar sekolah. Kegiatan yang banyak ditinggalkan oleh orang yang pada mulanya orang tersebut telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan yang pada hakikatnya menggunakan sistem di luar dunia sekolah dan pelaksanaannya bersamaan dengan pendidikan sekolah biasa. Contohnya seperti mass education, yaitu pendidikan yang diberikan pada orang dewasa di luar lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekelilingnya. Nomor 6. Ada beberapa aspek yang membentuk perkembangan pendidikan luar sekolah. Berilah penjelasan dari aspek-aspek tersebut. Terbentuknya pendidikan luar sekolah ditentukan oleh beberapa aspek, diantaranya yang pertama, aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga, melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan. Dan orang tua bertindak sebagai pendidik. Dalam keluarga pasti terjadi interaksi antar orang tua dan anak atau sebaliknya, pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan, dan pembimbingan pada dasarnya semua bentuk kegiatan yang menjadi akar tumbuhnya perbuatan mendidik. Semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-temurun. Yang kedua, aspek teoritis. Keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah atau bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ada aspek dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah sekumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan.
Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan saat ini meluas, tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan pada masyarakat daerah pedesaan. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Selain itu, kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dari keahlian tersebut. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah, sehingga terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat persekolahan ataupun di luar persekolahan. Yang kelima, aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu, serta kurikulum yang baku dan kaku, serta berbagai keterbatasan lainnya. Akibat dari kekurangan dan keterbatasan itulah yang memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat informal atau non-formal diselenggarakan, sehingga melalui kedua bentuk pendidikan itu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Nomor 7, pendidikan formal, informal, non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiganya. Bagaimanakah menurut pandangan saudara dari pernyataan tersebut? Menurut pandangan saya, pendidikan formal, informal, dan non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiganya, karena sangat penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, karena pendidikan formal, informal, dan non-formal merupakan kunci untuk menghadirkan sumber daya manusia yang handal. Nomor 8, berikan 3 pijakan PLS sehingga memiliki legitimasi sampai saat ini. 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Nomor 9, buatlah analisis dari program PLS sampai saat ini masih memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia. Karena pendidikan luar sekolah sangat dekat dengan persoalan-persoalan pembangunan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan suatu negara. Pendidikan luar sekolah sangat peduli dengan perubahan masyarakat secara mikro atau pembangunan lokal pada level komunitas yang berdampak langsung pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Sekian jawaban atau tanggapan ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.